kalinya akan ada unjuk rasa masif setelah 4/11 yang lalu. Besok 212 massa dari kelompok Islam akan berunjuk rasa untuk memprotes penistaan agama. Siapa aja tamu kita, Dea? Spesial sekali bintang tamu kita malam ini kami perkenalkan. Yang pertama Bapak Novel Bakukmin, anggota GNPF, Sekjen DPD FPI Jakarta. Selamat malam Pak. Kemudian selamat malam Bapak Permadi, politisi senior. Kemudian kami perkenalkan Bapak Didi Irawadi. Selamat malam Pak. Wasekjen Partai Demokrat Pak ya. Selanjutnya Di ujung sana. Bapak Pramudya Oktaviananda, praktisi hukum. Selamat malam Pak. Dan Bapak Gun Herianto, analisis politik. Selanjutnya Pak Asep Iriawan, yang mulia. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kalau mantan hakim harus disapa yang mulia. Yang mulia. Walaupun sudah mantan ya. Iya. Dan di sebelah sini ada Pak Komarudin Watobun dari PDI Perjuangan. Selamat malam. Abang Ruhut Stompul, apa kabar? Cantik kali topinya. Kemudian ada Pak Marsudi Suhud dari Nahdlatul Ulama. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan ada Bung Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan apa tema polemik kita malam ini, Dea? Malam ini kita akan membahas mengenai mengawal aksi damai 212. Doa bersama, bukan demo. Aksi damai bela Islam kembali akan digelar. Usai menggelar aksi 4 November silam, ratusan ribu umat Islam dari berbagai daerah akan kembali ke Jakarta. Bukan unjuk rasa anarkis ataupun melakukan kejahatan terhadap negara. Tokoh ulama, organisasi masyarakat, hingga kepolisian sepakat bahwa aksi damai 1 Desember 2016 besok adalah aksi solidaritas umat. Bersama ulama, Kepolisian Republik Indonesia menghimbau agar para peserta aksi tetap mentaati peraturan demi terjaganya ketertiban umum. Hingga insya Allah dengan upaya penegakan hukum ini di tanggal 2 Desember mudah-mudahan kita jaga semua, jangan sampai ada pihak ketiga yang bisa mengganggu kegiatan ini. Jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2012 di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian dari aksi bela Islam 3. Saya pikir ini penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai nanti sebagaimana Pak Kapolri tadi sampaikan, kami sedang zikir dengan khidmat, doa dengan tenang di Monas, tahu-tahu ada di beberapa titik lain di luar daripada lokasi kami terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Maka kami nyatakan sekali lagi, itu bukan merupakan bagian daripada aksi bela Islam 3 dan GNPF tidak bertanggung jawab. Rangkaian aksi bela Islam yang marak terjadi belakangan ini bukanlah tanpa sebab. Meski telah memaafkan atas insiden dugaan penistaan agama, berbagai kalangan berharap proses hukum tetap berlanjut secara objektif. Sedianya, aksi damai Jumat besok menjadi titik balik penegakan hukum dan contoh penyampaian aspirasi yang berjalan sesuai undang-undang. Pemirsa, persidangan polemik malam ini kita akan membahas mengenai mengawal aksi damai 212 dinyatakan dibuka. Silakan Bang Akil. Oke, terima kasih Dea. Saya ke Bung Novel dulu. Kurang dari sekitar 12 jam sebelum dimulainya unjuk rasa besok hari jam 8 pagi. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Ya. Alhamdulillah baru saja kemarin kita rapat untuk daripada pelaksanaan yaitu rapat teknis. Artinya kita memang sudah menyiapkan yaitu tempat yang memang kita dipandu dan dibantu oleh aparatur keamanan
yaitu kepolisian, untuk bisa memposisikan kegiatan aksi super damai ini berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Pada kesempatan esok hari akan dimulai jam 8. Ya. Begitu. Oke. Sejauh ini kira-kira yang bakal hadir ada berapa banyak? Sampai saat ini yang kita pantau, yang kemudian mereka ada sebagian masih yang ingin long march dari sekitar Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, sebagian kecil mereka akan long march. Mereka ingin merasakan bagaimana saudara kita yang di Ciamis itu begitu gigihnya. Mereka buktikan mereka nggak main-main, ingin datang walaupun situasi kondisi apapun, mereka yaitu tidak mau berspekulasi, ada angkutan yang bisa jalan atau tidak bisa jalan, yang pasti dia jalan. Alhamdulillah banyak bantuan yang mengalir luar biasa, simpati yang begitu luar biasa, bahkan kita bisa meneteskan air mata, begitu semangatnya mereka. Dari Ciamis mereka membela yaitu agamanya agar hukum di Indonesia tegak. Untuk itu kita juga ikut berpartisipasi. Sebagian dari kita nanti pagi dari jam 5 subuh juga sudah mulai ada yang long march gitu. Oke, hukum ditegakkan. Betul. Apakah selama ini setelah proses kepada Pak Ahok itu ada hukum yang belum tegak menurut GNPF? Jadi kalau kita melihat hukum ini masih setengah hati, masih main-main untuk penegakan kasus yang saat ini. Ya kita mengapresiasi kepada kepolisian untuk bisa menjadikan seorang Ahok ini sebagai tersangka. Kemudian juga dilanjutkan penyerahan bukti-buktinya kepada kejaksaan, yang juga tadi kami juga dari kejaksaan kita apresiasi. Cuman kita meminta penegakan hukum ini jangan diskriminasi. Di bagian mana? Daripada yang kita melihat dari jurisprudensi yang ada, semua kasus penistaan agama itu satu pun gak ada yang lolos. Kemudian kami juga termasuk yang melaporkan kejadian Ahmad Musadik, Lia, Edan itu tersangka ditahan dan divonis yang terberat. Ya. Nah ini ada yang berbeda. Kita lihat ada keganjilan-keganjilan, banyak keanehan-keanehan yang banyak penegakan hukum ini tidak lazim dijalankan sehingga menimbulkan polemik. Oke. Sehingga umat Islam ini yang awam pun ngerti bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap penegakan hukum. Kalau Betul. dari segi tahapan kita lihat cukup cepat, apakah Khusus memang ada dari target tahapan tertentu? memang kita lihat cukup cepat, tapi apa yang kita harapkan seperti penegakan-penegakan hukum yang lain itu kita berharap justru intinya penegakan hukum untuk tersangka ini ditahan, itu yang kita minta untuk ditegakkan. Harus ditahan. Harus Jadi ditahan. itu targetnya. Betul, targetnya. Oke. Artinya kalau tidak ditahan setelah 212 akan ada yang berikutnya. Ada bikin polemik baru lagi bermasalah. Kita juga melihat bahwa untuk kita minta ditahan ini ada 4 alasan. Yang pertama itu agar tidak melarikan diri, walaupun dicekal sampai saat ini ke imigrasi surat pencekalan belum ada. Kemudian juga yang kedua, bahwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ternyata diulangin. Apa yang kita khawatir, waktu itu saya pernah di salah satu TV bersama Bang Ruhut, malamnya saya ngomong, tahan, jebloskan, karena akan memulai, akan bisa lagi orang yang bermulut comberan ini akan ngomong lagi. Ternyata paginya benar. Saya laporkan lagi ke kasus untuk menghina atau fitnah kami dengan kami masa bayaran yang dibayar 500.000. Itu kami laporkan lagi. Kenapa? Gara-gara tidak ditahan. Oke. Saya ke meja sana dulu, ada Bung Pram. Bung Pram, apakah memang untuk kasus seperti ini secara hukum pidana memang harus ditahan? Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang seperti pernah disampaikan beberapa kali dari sudut pada hukum pidana, yang namanya penahanan itu adalah suatu ada alasan subjektif, ada alasan objektif. Kemarin Pak Tito Karnavian sudah menjelaskan, saya pikir tegas. Tadi saya baca juga berita di Kejaksaan juga kayaknya tidak akan melakukan penahanan. Kenapa? Karena tadi, apakah tersangka dikhawatirkan melarikan diri? Kedua, apakah tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti? Ketiga, apakah tersangka dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya? Dari keterangan dari Pak Tito kemarin seperti kita lihat, mereka tidak melihat adanya kemungkinan hal itu akan terjadi. Gitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan gini, sebenarnya memang dari awal itu yang namanya penahanan itu tidak diwajibkan. Justru yang benar itu seperti ini. Orang itu harus dilihat lebih dulu apakah harus ditahan atau tidak. Malah saya berharap ke depannya penegakan hukum memang harusnya seperti itu, kebagi ke semua orang.
Bahwa apa? Bahwa ketika ditahan itu diperhatikan dengan baik-baik, jangan main menahan, jangan main menangkap, karena setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan sama. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan alasan-alasan tersebut cukup kuat untuk kemudian tersangka tidak usah ditahan. Ya, karena seperti kita kembalikan, ada alasan subjektif, ada alasan objektif. Oke. Dan kemudian ini sebenarnya diskresi dari penegak hukum. Kalau kemudian penegak hukum sudah bilang bahwa menurut mereka tidak perlu ada penahanan, ya kita serahkan kepada penegak hukum tersebut gitu. Kecuali memang ada alasan yang luar biasa banget melihat bahwa oh ini seharusnya ditahan, tapi ya kembali Pak Tito saya pikir kemarin sudah menjelaskan cukup jelas kenapa dia tidak ditahan. Baik, saya ke sini dulu. Tadi disebutkan ada jurisprudensi bahwa beberapa kasus seperti ini ditahan. Pak Permadi sempat mengalami itu. Baik, sebelumnya saya ingin meluruskan penegasan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa besok itu bukan demo. Berkali-kali, bukan demo itu acara keagamaan. Saya ingin kita satu pendapat, bahwa itu adalah unjuk rasa, kata lain dari demo. Sebab kalau hanya acara keagamaan, itu masing-masing di masjid, di gereja, di vihara itu cukup. Ini kok di Taman Monas dan daerah sekelilingnya, dihadiri ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Nah, ini tentu ada sesuatu. Kalau unjuk rasa itu mesti melakukan tuntutan, dan tuntutannya adalah Ahok ditahan. Jadi ini demo, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang mengatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran lisan maupun tulisan. Nah, mengenai Ahok harus ditahan, saya mengalami, Arsvendo mengalami, Lia Aminuddin mengalami, Ketua Gavatar mengalami, dan puluhan lain bisa dilihat di jurisprudensi. Selalu ditangkap dulu sebelum diperiksa, kami sudah ditahan. Jadi prinsip negara hukum yang paling utama adalah negara memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara di muka hukum. Nah, kami ini tidak diperlakukan yang sama dengan Ahok. Ahok bisa bebas, kami semua ditahan, bahkan ditangkap sebelum diperiksa. Semua boleh dilihat di jurisprudensi. Jadi tentu kami merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Jadi kalau Ibu Megawati, Pak Kapolri mengatakan Indonesia adalah negara hukum, rakyat harus taat pada hukum. Saya ingin pejabat juga harus taat pada hukum. Kenapa memperlakukan yang satu tidak ditahan, yang lain kesemuanya ditahan? Kalau melihat posisinya sebagai seorang kandidat gubernur yang akan maju dalam pilkada, tidak boleh ada kekecualian? Tidak bisa. Hukum tidak bisa dicampur aduk dengan politik. Biarpun presiden kalau bersalah itu ditahan di penjara. Apalagi cuma gubernur yang sudah nonaktif. Nah, jangan sampai diskresi polisi itu disebabkan oleh masalah politik. Hanya karena dia menjadi calon, tidak boleh ditahan agar bisa mengikuti pilkada. Tidak boleh ada? Diskresi harus rasional. Misalnya Ahok sakit keras, berbaring di rumah sakit, harus diperiksa dokter dengan teliti, harus minum obat dengan teliti. Nah itu baru diberi diskresi, tidak ditahan. Semua orang akan menerima. Tapi kalau alasannya karena calon gubernur tidak ditahan supaya bisa ikut pemilu, itu mengacaukan antara politik dan hukum. Baik, ya kita istirahat dulu, makin seru sebetulnya. Ya, seru sekali perbincangan kita malam ini. Kita akan masih membahas mengenai berjalannya proses hukum, pro kontra penahanan yang dikenakan kepada tersangka setelah yang satu ini. Scores.